Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Terdengar lantunan lagu melayani lebih sungguh yang dalam kehidupan kita sehari-hari terkadang mempraktekkan pelayanan, pengampunan, mengasihi ternyata menjadi sebuah penderitaan bagi kita. Sesederhana ketika kita berusaha jujur, kita diperlakukan tidak adil oleh orang-orang sekitar kita. Ketika kita berusaha untuk baik, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ternyata tidak semua orang menganggap itu sebuah ketulusan. Di saat kita sebagai pengikut Kristus dan dibedakan, ternyata juga menjadi sebuah penderitaan ketika kita diabaikan, dibedakan, ditolak. Jemaat yang dikasihi Tuhan menghayati penderitaan karena kasih dan meneladankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi peneguh kita pada saat ini. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-19 sampai 25 berfirman demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita disadarkan bahwa ketika kita melakukan kehendak Allah, terkadang kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Justru ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita menderita, itu disebutkan sebagai kasih karunia kepada Allah. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, ini diteladankan langsung oleh Yesus Kristus. Yang tadi dikatakan, kita pun dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Terkadang hal ini relevan dan sangat menjadi tantangan ketika kita diperhadapkan pergumulan-pergumulan hidup. Sesederhana ketika kita menghadapi tantangan dalam keluarga, entah sakit, entah ekonomi, dan sebagainya. Kasih kita yang tulus, yang sungguh-sungguh datang dari teladan Kristus, itu semakin diperjuangkan, semakin dimurnikan. Sesederhana ketika kami khususnya mendampingi ayah terkasih yang sakit, begitu jemaat yang kasih Tuhan, itu sangat-sangat memurnikan kasih kami. Terutama ketika di keluarga dengan segala dinamikanya. Mungkin ada hal-hal yang menjadi tantangan di antara kami untuk mengasihi ayah yang sedang sakit. Atau ada tantangan di antara kami untuk mengampuninya. Atau ada tantangan di antara kami untuk terus melayaninya ketika ia sedang sakit. Bagi kita yang tidak berpegang pada teladan dan kasih Kristus, itu akan sangat sulit. Akan kita anggap sebagai sebuah penderitaan yang
kita jalani dengan sungut-sungut. Tetapi ketika kita menjalaninya dengan sadar bahwa Tuhan pun sudah lebih dahulu mengasihi, melayani, mengampuni kita, maka terhadap orang yang kita anggap tidak layak sekalipun, kita akan tetap melayani, mengampuni, dan mengasihi. Itu juga lah yang akan kita hadapi dalam realita kehidupan kita. Pekerjaan, di pelayanan, Tuhan terus memurnikan hati kita. Apakah dengan penderitaan yang kita alami, kita tetap melayani, mengasihi, mengampuni, lebih sungguh. Mari kita pujikan bersama dan mendoakan agar setiap kita terus dimampukan Tuhan untuk meneladani apa yang sudah Ia teladankan kepada kita. Melayani, mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Ya, karena ada kesalahan teknis jaringan, kita pujikan masing-masing dari tempat masing-masing dan sambil berdoa kita katakan, Tuhan, kami mau untuk melayani, mengasihi, dan mengampuni lebih sungguh dalam setiap praktek kehidupan kami. Karena itulah yang menjadi ibadah kita yang sejati, taat kepada perintahnya dan teladannya. Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita. Amin.